The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas prediksi komik Boruto chapter yang ke-70. Nah, kita akan membahas apa yang terjadi jika Eida menerima tawaran atau kerjasama dari Shikamaru. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Rujukan pembahasan ini admin ambil pada chapter yang ke-69 kemarin, dan admin sudah mendapatkan beberapa bocoran jika Eida menerima kerjasama dari Shikamaru. Oke, sebelum itu, pada paragraf yang terakhir kemarin, Shikamaru telah memikirkannya secara matang tentang strategi apa yang harus dia ambil untuk membuat Eida tidak terlanjur menggunakan jutsu pemikatnya kepada dirinya dan juga Amado. Salah satu jalan yang terbaik setelah melihat situasi pertarungannya adalah Shikamaru harus mendengarkan apa motif yang sebenarnya dari Eida menyerang Konoha. Apakah Eida punya dendam atau masalah terhadap desa tersebut atau tidak? Setelah bertanya kepada Eida, ternyata Shikamaru mendapatkan informasi menarik. Eida adalah sosok yang tidak mempunyai motif dendam kepada desa Konoha. Maka dari itu, Shikamaru mendengarkannya dengan lapang dada perihal tujuan dia yang sebenarnya. Ternyata tujuan Eida berkunjung ke Konoha bukanlah untuk tujuan tertentu, melainkan tujuan pribadi, yaitu mendapatkan cinta dan restu perasaan dari Kawaki. Memang terdengar kocak permintaan untuk seorang cyborg yang berkekuatan tempur up power seperti Eida. Tapi seperti yang kita harapkan bersama, sisi baik dan kedewasaan Eida harusnya sudah bisa ditunjukkan kepada seluruh fans Boruto pada chapter yang akan mendatang. Pasalnya, jika Eida memang sosok yang dewasa dan berpikir normal, maka dia akan dengan senang hati mau menerima tawaran kerjasama dari Shikamaru tanpa syarat. Tapi jika Eida menolak, maka admin simpulkan Eida memiliki watak yang sama seperti cyborg yang lain, yang bisa jadi juga memiliki sifat pemuja kepada dewa seperti Code. Saat ini, hanya ada dua alasan kenapa Eida bergabung dan membentuk tim dengan Code, yaitu mendapatkan pangeran hidupnya dan membuat Amado mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan terhadap modifikasi tubuhnya yang tidak normal. Modifikasi tubuh yang tidak normal terkait dengan perihal perasaan Eida. Karena dengan modifikasi itu, Eida harus menanggung beban, di mana rasa cintanya tidak berfungsi dengan normal layaknya manusia biasa. Tapi jika Eida bekerja sama dengan Konoha, maka Eida akan mendapatkan beberapa keuntungan dari sisi kehidupannya di masa depan nanti. Keuntungan yang pertama, Eida akan bisa mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada Kawaki tanpa terganggu oleh siapapun. Tentu saja, jika Eida menerima tawaran dari Shikamaru, maka sang Hokage dan juga seluruh warga di desa akan memberikan restu kepada Eida. Tapi perlu kita garis bawahi, kenapa admin tidak mengatakan bahwa keuntungan Eida bergabung ke Konoha yaitu dia akan mendapatkan cinta Kawaki? Jawabannya sangat sederhana. Jawabannya adalah karena Kawaki belum tentu mau mengurusi persoalan cinta dan perasaan bucin seperti itu. Walaupun Eida ingin mendapatkan cinta Kawaki, Kawaki belum tentu mau. Pasalnya karakter Kawaki juga sangat judes dan cuek serasa tidak peduli. Apalagi masalah persoalan cinta seperti yang dikatakan Eida. Jadinya, Eida harus mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada Kawaki. Sisanya, tinggal Kawaki yang memutuskan apakah dia bersedia menerima cinta Eida atau tidak. Kata-kata simpelnya yaitu, Eida saat ini sangat membutuhkan sosok yang bernama Ayang. Hal itu berdasarkan komik Boruto chapter yang ke-69, di mana Eida berkata bahwa, seperti yang kau lihat, aku menyukai Kawaki. Saat mengatakan itu, muka Eida memerah dan mulai bertingkah konyol, atau bisa dikatakan, Eida salah tingkah saat selesai mengatakan itu, sampai dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sembari mengatakan, "Oh tidak, aku sudah mengatakannya." Hal itulah yang membuat admin mendapatkan ide dari spoiler ini, yang dimana Eida ternyata tidak kelas kejam dan seseram yang dibayangkan oleh para fans. Sifat pemalu yang dimilikinya, karakteristik yang mirip seperti wanita pada umumnya, ingin dimanja dan butuh perhatian, itulah sosok Eida yang sebenarnya. Hal itu karena dia juga masih memiliki perasaan manusiawi. Kemudian keuntungan yang kedua, jika Eida menerima tawaran kerjasama dari Shikamaru.
yaitu Eida bisa mendapatkan banyak teman baru di Konoha, sahabat baru, dan bahkan kehidupan baru yang jauh lebih baik di dalam desa. Karena saat ini kita tidak tahu tentang asal-usul kehidupan Eida, maka tentu saja kehidupannya selama ini mungkin tertekan dan selalu dalam kesendirian. Tapi jika dia menerima tawaran dari Shikamaru, maka kehidupannya bisa berubah dan damai seperti orang-orang yang lain. Kemudian keuntungan bagian yang ketiga yang akan didapatkan Eida adalah dia tidak akan merasakan sakit lagi. Nah, kalian pasti pusing, kenapa admin katakan tidak akan merasakan sakit lagi? Perlu kalian ketahui, di dalam pertarungan apapun, hanya ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kembali hidup-hidup tanpa babak belur, atau yang kedua, babak belur tapi masih hidup. Kemudian yang ketiga, bisa juga gugur di dalam pertarungan atau mati. Jika Eida bergabung ke Konoha, maka dia tidak akan lagi mendapatkan pertarungan yang sia-sia. Dan bahkan, dia akan mendapatkan kekuatan tempur dari teman-teman di Konoha jika memang diperlukan. Dan bahkan Eida bisa menggunakan kekuatannya di jalan yang lebih baik. Karena untuk sebuah masalah pribadi, yaitu mengungkapkan sebuah perasaan kepada seseorang, maka Eida harus mulai berpikir ke depan, cara apa dan pilihan apa yang harus menguntungkan posisinya. Kemudian keuntungan yang keempat yang akan didapatkan Eida jika menerima tawaran dan akan bergabung ke Konoha, yaitu dia bisa menyuruh Amado secara damai untuk memodifikasi ulang tubuhnya agar perasaan dan cintanya kepada seseorang bisa berjalan secara normal dan sesuai dengan keinginannya. Saat ini, Eida memiliki perasaan yang kurang normal kepada semua orang, baik itu pria maupun wanita. Coba kalian pahami seksama percakapan yang mereka katakan pada chapter yang ke-69 kemarin. Rujukan ketidaknormalan cinta Eida yaitu yang pertama, Eida pernah berkata kepada Delta, "Sayang sekali Delta sayang, bahkan aku bisa melihat celah dari seranganmu." Nah, awalnya memang terdengar biasa saja saat Eida mengatakan sayang kepada Delta. Karena biasanya, sesama perempuan sering mengatakan sayang kepada sahabatnya, temannya atau bisa disebut sebagai panggilan bestie. Tapi saat ini, posisi Eida dan Delta bukanlah sebagai teman, sahabat, dan bahkan keluarga dekat. Yah, lebih tepatnya, Delta adalah musuh bebuyutan Eida. Lantas kenapa Eida sangat bernafsu memanggil Delta dengan panggilan sayang? Ini adalah hal yang tidak normal, bukan? Kemudian sisi ketidaknormalan Eida bagian yang kedua adalah Eida memanggil sayang kepada laki-laki yang sudah mempunyai istri. Bukankah Eida adalah CCTV di semua sudut dunia ini? Kalau memang begitu, harusnya dia sudah tahu bahwa Shikamaru telah mempunyai istri dan 1 anak. Lantas, dia masih terang-terangan mengatakan sayang kepada Shikamaru. Nah, dari semua pernyataan tersebut, sisi ketidaknormalan dari rasa cinta inilah yang akan menguntungkan posisi Eida jika menerima kerjasama dan tawaran dari Shikamaru. Tapi jika saja Eida menolak kerjasama Shikamaru, maka kemungkinan besarnya itulah awal bencana Konoha yang sebenarnya. Saat ini, hanya Boruto dan Kawaki yang bisa menetralisir kekuatan pemikat Eida. Karena Boruto dan Kawaki sudah menjadi seorang Otsutsuki seutuhnya. Selebih dari itu, admin belum yakin shinobi berkekuatan khusus bisa lepas dari daya pikatnya. Oke, itulah pembahasan seputar prediksi chapter yang ke-70 jika Eida menerima tawaran dan juga kerjasama dari Shikamaru. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.